Hey, what's up? Jumpa lagi dengan saya, Bayu, The EV Man Prakoso. Semua akan listrik pada waktunya. Hei EV Man, kenapa sih dunia harus beralih ke mobil listrik? Halo guys, ini bukan cuma sekedar tren, ini sebuah keniscayaan. Pernah kepikiran nggak? Kenapa ya sekarang semua negara rame-rame ngomongin mobil listrik? Padahal mobil bensin kan udah puluhan tahun terbukti bagus. Nih, aku kasih 4 alasan logis kenapa dunia harus segera beralih ke mobil listrik. Pertama, karena bumi udah kepanasan. Data dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nunjukin suhu bumi udah naik lebih dari 1,2 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Dan sumber emisi paling besar datang dari transportasi, sekitar 23% dari total emisi CO2 dunia. Mobil bensin dan diesel tiap 1 liter bahan bakar bisa menghasilkan 2,3 kg CO2. Bayangin miliaran mobil di seluruh dunia jalan tiap hari. Makanya kalau kita nggak ubah cara bergerak, planet ini bakal panas banget dalam 20 tahun ke depan. Lah, emang apa efeknya kalau panas bumi terus meningkat? Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini penting banget juga buat menjelaskan kenapa transisi ke energi bersih dan mobil listrik itu bukan sekedar tren, tapi kebutuhan nyata. Kalau suhu bumi terus meningkat atau global warming, efeknya nggak cuma cuaca jadi panas, tapi berantai menyentuh ekonomi, kesehatan, pangan, bahkan keamanan umat manusia. Berikut penjelasan efeknya secara menyeluruh dan real. Pertama, perubahan iklim ekstrim. Kamu mungkin juga merasakan akhir-akhir ini. Cuaca makin gak menentu, musim hujan jadi lebih pendek tapi lebih deras. Musim kemarau makin panjang dan panas. Bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan meningkat frekuensinya. Fenomena ekstrim seperti gelombang panas atau heat wave bisa bikin suhu di beberapa negara tembus hingga 45-50 derajat Celcius. Ini bisa menyebabkan petani kesulitan menanam, produksi pangan turun, dan juga harga bahan pokok akan naik. 2. Es di kutub mencair dan permukaan laut naik. Suhu bumi yang naik bikin es di kutub utara dan selatan mencair. Air laut meluap dan menyebabkan kenaikan permukaan laut secara global. Banyak kota pesisir terancam tenggelam, termasuk Jakarta, Semarang, Surabaya bagian utara, kalau tren ini terus berlanjut. Permukaan laut dunia naik rata-rata 3-4 mm per tahun dan kecepatannya makin meningkat. Yang ketiga, krisis air bersih. Kekeringan makin sering terjadi karena penguapan air meningkat. Sungai, waduk, dan sumber tanah banyak yang menyusut. Ini bisa memicu konflik sumber daya air antar wilayah di masa depan. Efeknya warga jadi susah dapat air bersih, produksi listrik, tenaga air juga pasti akan terganggu. Keempat, gangguan ekosistem dan punahnya hewan. Banyak hewan gak bisa beradaptasi dengan perubahan suhu yang cepat. Contoh, beruang kutub akan kehilangan habitatnya, terumbu karang memutih dan juga mati karena suhu laut naik. Ini memutus rantai makanan alami dan memperburuk ketidakseimbangan ekosistem laut dan juga darat. Efeknya adalah penurunan hasil perikanan, gagal panen, migrasi hewan ke wilayah manusia. Kelima, kesehatan manusia terganggu. Suhu tinggi memperburuk kualitas udara dan memperbanyak polutan. Penyakit seperti ispa, asma, dan juga dehidrasi meningkat. Penyakit tropis seperti DBD dan malaria bisa menyebar ke wilayah baru karena nyamuk berkembang biak lebih cepat di suhu hangat. Efeknya, biaya kesehatan meningkat, angka kematian akibat panas ekstrim naik signifikan. Keenam,
Ekonomi global terguncang, bencana alam, gagal panen, krisis energi, dan kesehatan buruk bikin biaya hidup naik dan juga produktivitas semakin menurun. Lembaga seperti IMF memperkirakan kerugian ekonomi global akibat perubahan iklim bisa mencapai lebih dari 10% GDP dunia di akhir abad ini kalau tidak ditangani. Efeknya, harga bahan bakar, makanan, dan listrik pasti akan melonjak. Masyarakat kecil yang akan paling terkena dampak. 7. Tekanan sosial dan migrasi massal. Banyak daerah jadi tidak layak untuk dihuni karena kekeringan dan tenggelam. Akan muncul fenomena climate refugee atau orang pindah karena dampak iklim. Ini bisa memicu konflik sosial dan beban ekonomi baru bagi negara-negara yang menampung. So, saat bumi makin panas, masalahnya bukan cuma panas nggak nyaman, tapi pangan bisa langka, air susah, kesehatan menurun, kosta pesisir tenggelam, dan ekonomi global bisa goyah. Karena itu, dunia butuh solusi cepat mengurangi emisi karbon, dan kendaraan listrik adalah salah satu langkah paling konkret untuk itu.